Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, halo Ibu, mohon izin. Kami dari kelompok 2 tingkat 2B Farmakologi Terapi Saluran Cerna, Program Studi D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Nah, di sini kami akan menganalisis kasus farmakologi klinis terkait penata laksanaan GERD atau Gastroesophageal Reflux Disease berbasis SOAP. Nah, sebelum kita lanjut ke pemaparan materi yang tentunya sangat menarik, di sini kami akan mengenalkan terlebih dahulu anggota kelompok dari kelompok 2. Nah, yang pertama ada saya sendiri yaitu Rizky Nurhidayat, kemudian ada rekan saya. Saya Ainur Jam-Jam. Saya Arya Bagus. Saya Hasna Aprilia Kartini. Saya Lapiani Sapriana. Saya Lucy Filmaelisia. Saya Nashwa Putri Naila. Saya Sekar Prihati Wulandari. Saya Safira Aulia Rizky. Saya Zalza Solihan. Saya Sania Nur Adizah. Nah, itu adalah nama-nama anggota dari kelompok 2 tingkat 2B. Nah, selanjutnya ya tanpa berlama-lama mungkin udah penasaran ya terkait kasus pasien penetralaksanaan GERD. Oke, kita langsung saja ke materi ya. Nah, yang pertama ada data S atau data subjektif, profil dan riwayat klinis yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada slide ini ditampilkan data subjektif berupa profil dan riwayat klinis pasien. Pasien adalah anak MF, seorang laki-laki berusia 15 tahun, berstatus siswa SMA, yang sedang mengalami stres akut menjelang ujian akhir. Riwayat klinisnya dimulai sejak 1 tahun yang lalu. Pasien pertama kali mulai sering mengeluhkan saat mengonsumsi makanan pedas seperti seblak dalam kondisi perut kosong. 1 minggu yang lalu, keluhannya dirasakan semakin memberat, yang kali ini dipicu oleh rasa khawatir dan stres menghadapi ujian sekolah. Puncaknya, pada 1 hari sebelum berobat, nyeri ulu hati dirasakan menetap dan mulai disertai health burn atau sensasi dada terbakar, rasa sesak, serta perut begah. Secara simptomatologi spesifik, rasa mual memburuk, terutama saat perut diisi makanan. Pasien juga mengalami muntah sebanyak 3 kali yang berisi sisa makanan dan cairan berwarna kuning kehijauan, bersifat tidak menyembur atau non-projectile, serta meninggalkan rasa pahit di lidah. Nah, itu merupakan data subjektif, profil, dan juga riwayat klinis dari pasien atas nama MF. Nah, kemudian kita lanjut nih ke data-data selanjutnya, yaitu ada data subjektif, analisis farmaksi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke analisis faktor risiko dari pasien. Kalau kita lihat dari kondisi pasien, ada beberapa hal yang kemungkinan menjadi faktor pemberat GERD. Nah, yang pertama dari pola makannya. Pasien ini makannya masih tidak teratur, sekitar 2-3 kali sehari dan sering terlambat makan. Nah, selain itu, pasien juga cukup sering makan makanan pedas seperti seblak, bakso, dan cilok. Sedangkan untuk makan makanan yang sayur itu masih dikatakan minim. Nah, kemudian pasien juga sedang mengalami stres karena persiapan ujian sekolah. Nah, jadi selain dari pola makan, kondisi psikologis pasien juga bisa ikut memperberat keluhan yang dirasakan. Nah, selanjutnya dari kebiasaan berobat, pasien ini masih cenderung berobat ketika keluhannya sudah cukup berat atau sudah mengganggu aktivitasnya. Jadi, belum ada upaya pencegahan yang dilakukan secara rutin. Nah, kemudian kalau dari faktor lingkungan dan edukasi, pasien dan orang tuanya juga masih belum terlalu memahami mengenai GERD, terutama mengenai penyebab dan cara pencegahannya. Nah, pengawasan terhadap pola makan dan kebutuhan gizi pasien juga masih kurang. Nah, untuk riwayat keluarganya sendiri,
Ayah pasien memiliki riwayat TB paru dan ibu memiliki hipertensi. Nah, tetapi untuk riwayat GERD atau dispersia pada keluarga inti tidak ditemukan. Nah, jadi dari beberapa faktor tersebut, yang paling terlihat pada pasien adalah pola makan yang tidak teratur, sering mengonsumsi makanan pedas, stres karena ujian, dan juga kurangnya pemahaman mengenai GERD. Nah, faktor-faktor inilah yang kemudian perlu diperhatikan dalam menentukan penata laksanaan pada pasien. Oke, itu tadi terkait faktor-faktor dari GERD itu sendiri. Nah, kemudian ada objektif atau pemeriksaan fisik dan diagnostik yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu poin objektif, di mana ini merupakan hasil pemeriksaan fisik dan diagnostik. Nah, dari hasil pemeriksaan fisik, pasien tampak sakit ringan dengan kesadaran kompos mentis. Seluruh tanda vital pasien terpantau stabil dan dalam batas normal dengan tekanan darah 110 per 68 mmHg, nadi 80 kali per menit, napas 20 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, serta SpO2 di angka 98%. Nah, namun yang menjadi catatan penting pada status gizi, pasien memiliki berat badan 45 kg dan tinggi badan 165 cm dengan IMC 16,54. Berdasarkan grafik CDC 2000, nilai ini berada di bawah persentil kelima yang mengindikasikan bahwa pasien mengalami gizi yang kurang atau malnutrisi ringan. Nah, sementara itu, pada temuan gastrointestinal, hasil inspeksi abdomen menunjukkan perut datar tanpa asites. Akan tetapi, saat dilakukan palpasi, kita mendapati adanya nyeri tekan positif pada regio epigastrium atau ulu hati. Nah, temuan fisik ini semakin diperkuat dengan skor GERD-Q pasien yang berada di angka 8, yang secara klinis mengonfirmasi bahwa pasien didiagnosis GERD. Nah, itu tadi adalah objektif pemeriksaan fisik dan diagnostik gitu. Oke, selanjutnya kita langsung ke materi selanjutnya yaitu data A atau assessment yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, poin selanjutnya adalah asesmen atau diagnosis dan tinjauan terapi. Berdasarkan kondisi pasien, diagnosis akhirnya adalah GERD yang disebabkan oleh kelemahan lower esophageal sphincter, sehingga asam lambung dapat naik kembali ke esofagus. Kondisi ini dapat menimbulkan keluhan seperti heartburn dan nyeri pada bagian epigastrium. Untuk terapinya, pasien diberikan 3 obat. Yang pertama yaitu antasida dengan dosis 3 kali 200 mg sebelum makan. Antasida digunakan untuk menetralkan asam lambung dan meredakan gejala yang muncul. Kemudian ada omeprazol dengan dosis 20 mg 1 kali sehari sebelum makan. Omeprazol termasuk golongan PPI yang bekerja dengan menghambat sekresi asam lambung. Terakhir yaitu domperidon dengan dosis 10 mg 3 kali sehari sebelum makan. Domperidon berfungsi sebagai prokinetik, yaitu membantu mempercepat pengosongan lambung serta membantu mengurangi mual dan muntah. Jadi, ketiga obat ini memiliki fungsi yang berbeda dan saling mendukung dalam membantu mengatasi gejala serta kondisi GERD pada pasien. Nah, itu merupakan asesmen atau diagnosis dan tinjauan terapi dari penyakit GERD yang diderita oleh pasien anak MF. Oke, selanjutnya ada asesmen farmakokinetik atau ADME yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya, asesmen yang selanjutnya yaitu ada farmakokinetik ADME. Yang pertama, pada omeprazol, absorpsinya sangat sensitif terhadap pH asam. Karena itu, obat ini diformulasikan sebagai granul salut enterik agar dapat melewati lambung dan diserap di usus. Omeprazol juga memiliki bioavailabilitas sekitar 30-40%. Untuk metabolismenya, omeprazol terutama di metabolisme di hati melalui enzim CYP415 khususnya CYP2C19. Eliminasi omeprazol berlangsung dengan waktu paruh yang relatif singkat, sekitar 1-2 jam, tetapi efek obatnya dapat bertahan lebih lama. Selanjutnya ada domperidon, memiliki bioavailabilitas sistemik yang rendah, sekitar 15%. Karena mengalami metabolisme lintas pertama yang cukup besar, absorpsinya juga dapat dipengaruhi oleh makanan dan kondisi lambung. Domperidon terutama mengalami metabolisme di hati dan di dinding usus.
Untuk eliminasinya, waktu paruh domperidon sekitar 7-9 jam dan obat ini tidak banyak menembus sawar darah otak. Kemudian pada antasida, absorpsinya berbeda dengan kedua obat sebelumnya. Antasida pada umumnya bekerja secara lokal di saluran cerna, sehingga hanya sedikit yang diserap secara sistemik. Karena itu, metabolisme di hati tidak menjadi karakteristik utama antasida. Eliminasi antasida dapat berlangsung melalui urin atau feses, tergantung dari jenis dan kandungan antasidanya. Jadi, omeprazol dapat sangat dipengaruhi oleh kondisi asam lambung dan metabolisme CYP450. Domperidon memiliki bioavailabilitas rendah akibat first pass metabolism, sedangkan antasida terutama bekerja lokal di saluran cerna dengan absorpsi sistemik yang minimal. Oke, itu terkait asesmen farmakokinetika. Selanjutnya ada materi terkait asesmen farmakodinamika atau mekanisme aksi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan asesmen farmakodinamik dalam mekanisme aksinya. Pertama ada omeprazol di mana targetnya itu enzim H+ atau K+ adfase pompa proton di sel parietal. Omeprazol diaktifkan di lingkungan asam lambung lalu berikatan secara irreversibel atau permanen dengan enzim tersebut. Karena pompa proton adalah jalur paling akhir dalam produksi asam lambung. Pemblokiran ini menghentikan sekresi asam secara total dari sumbernya. Efeknya, volume dan keasaman lambung menurun drastis dalam jangka waktu yang relatif lama. Yang kedua, ada antasida sebagai netralisator asam. Targetnya yaitu asam klorida intraluminal. Antasida bekerja secara langsung menargetkan asam klorida yang sudah diekskresikan di dalam rumen lambung. Obat ini tidak bekerja pada sel atau enzim, melainkan lewat reaksi kimia fisik. Senyawa basa lemah pada antasida bereaksi dengan HCl bebas membentuk garam netral dan air. Efeknya adalah peningkatan pH lambung secara seketika untuk meredakan nyeri dengan cepat. Namun, karena antasida tidak menghentikan produksi asam baru, maka efeknya hanya bersifat sementara. Yang ketiga ada domperidon sebagai prokinetik, di mana targetnya yaitu antagonis reseptor dopamin D2-perifer. Domperidon menargetkan reseptor dopamin D2-perifer di saluran cerna bagian atas. Dengan memblokir reseptor dopamin, domperidon meningkatkan tonus katup bawah kerongkongan atau lower esophageal sphincter untuk mencegah reflux, sekaligus mempercepat proses pengosongan lambung ke usus halus. Efeknya adalah memperlancar pergerakan lambung dan meredamkan mual tanpa mengubah sekresi asam lambung sama sekali. Jadi, singkatnya, omeprazol menghentikan produksi asam di sumbernya. Antasida menetralkan asam yang sudah keluar, dan domperidon mempercepat pergerakan lambung agar isi perut tidak tertahan atau naik ke atas. Oke, itu terkait farmakodinamika mekanisme aksi obat-obat dari GERD yang diderita oleh pasien. Selanjutnya ada asesmen evaluasi kritis interaksi obat, antasida omeprazol, dan antasida domperidon yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada asesmen evaluasi krisis interaksi obat. Konflik pertama ada antasida dengan omeprazol, kegagalan selaput enterik. Mekanisme konfliknya, antasida meningkatkan pH lambung seketika menjadi basa jika diminum berdekatan. pH basa di lambung akan memicu kapsul salut enterik omeprazol hancur prematur di dalam lambung, sehingga zat aktifnya rusak oleh sisa asam lambung. Evaluasi resep puskesmas, instruksi meminum antasida berbarengan dengan omeprazol dapat membatalkan efikasi omeprazol secara signifikan. Kedua, ada konflik antasida dengan domperidon, kompetisi pH absorpsi. Mekanisme konfliknya, domperidon sangat membutuhkan suasana lambung yang asam untuk absorpsi maksimal. Antasida secara agresif menetralisir asam lambung. Evaluasi resep puskesmas, domperidon mutlak harus diminum pada saat perut kosong, sedangkan antasida akan mengganggu penyerapan domperidon secara drastis jika diminum pada waktu yang berdekatan.
Yaitu terkait evaluasi kritis interaksi obat antara obat antasida dan omeprazol dan kemudian antasida dengan domperidon. Oke, selanjutnya ada P atau planning intervensi non-farmakologi holistik yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada planning intervensi non-farmakologi holistik. Dalam pendekatan kedokteran keluarga, tata laksana non-farmakologis tidak cukup hanya berfokus pada pasien saja, melainkan harus mencakup 3 pilar utama, yaitu pasien center atau pusat pasien, family focus atau fokus keluarga, dan yang terakhir community oriented. Pilar pertama itu adalah patient center atau berpusat pada pasien. Di sini kita melakukan modifikasi gaya hidup dan perilaku langsung pada pasien yang mencakup 3 hal utama. Yang pertama itu ada diet gizi seimbang. Mengingat indeks massa tubuh pasien masih berada di angka 16,54 atau termasuk ke dalam kategori underweight, kita merencanakan meal plan berupa porsi kecil namun sering, yaitu 5 hingga 6 kali sehari, guna meningkatkan asupan kalori secara bertahap tanpa membebani kerja lambung. Kemudian yang kedua itu ada modifikasi postur tubuh. Pasien dilarang keras untuk langsung berbaring minimal 2-3 jam setelah makan untuk mencegah terjadinya refluks asam lambung ke kerongkongan. Yang ketiga ada manajemen stres, memberikan konseling untuk membantu pasien mengelola dan mereduksi tekanan akademik karena stres merupakan salah satu pencetus utama eksaserbasi gejala GERD. Kemudian pilar kedua itu ada family focus atau berfokus pada keluarga. Yang pertama itu ada edukasi ibu pasien. Ibu pasien memiliki peran sentral dalam menyusun dan menyediakan menu asupan harian yang padat gizi, sehat, serta tidak memicu asam lambung. Yang kedua, perubahan paradigma keluarga. Kita mengedukasi keluarga untuk mengubah pola pikir dari yang tadinya murni kuratif atau baru berobat saat timbul gejala sakit menjadi pengawasan gaya hidup sehat secara preventif jangka panjang. Dan pilar yang terakhir itu ada community oriented atau berorientasi komunitas untuk menjaga keberlanjutan perawatan di lingkungan sekitar. Itu ada penyediaan media edukasi visual atau poster GERD dan pendampingan untuk kunjungan layanan kesehatan ke puskesmas secara rutin. Oke, itu terkait planning intervensi non-farmakologi holistik yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian ada planning resolusi dan optimalisasi jadwal penggunaan obat. Nah, di sini ada planning, resolusi, dan optimalisasi jadwal obat. Pada bagian ini akan dijelaskan rancangan jadwal harian pemberian obat yang disusun untuk mengatasi masalah interaksi antara omeprazol, domperidon, dan antasida. Jadwal ini disusun dalam bentuk timeline harian yang terbagi menjadi 4 titik waktu utama, yaitu pada pagi hari 30 menit sebelum makan utama, saat makan utama, dan 1 hingga 2 jam setelah makan. 6. Omeprazol 20 mg. Pemberian pertama dilakukan pada pukul 6 saat kondisi lambung kosong. Pada waktu ini, omeprazol 20 mg diberikan cukup 1 kali sehari, yaitu 30 hingga 60 menit sebelum sarapan pertama. Tujuan untuk memastikan pompa proton dapat terkontrol secara optimal sepanjang hari. Karena dahulu sebelum stimulasi oleh masuknya makanan. 30 menit sebelum makan, domperidon 10 mg. Titik waktu berikutnya dan siap makan malam 10 mg lower esok atau les, serta meningkatkan motilitas usus. Pemberian sebelum makan masuk ini bertujuan agar efek obat hingga dapat mencegah secara optimal saat proses pencernaan berlangsung. Makan utama. Setelah kedua obat tersebut diberikan, kemudian mengkonsumsi makan utama baik sarapan, makan siang maupun makan malam sesuai jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. 1 atau 2 jam setelah makan atau PRN antasida 200 mg. Titik waktu terakhir adalah 1 hingga 2
jam setelah makan atau dapat diberikan secara PRN atau sesuai kebutuhan. Pada waktu ini, antasida 200 miligram diberikan dengan cara dikunyah saat lambung telah kembali kosong pasca proses pencernaan untuk menetralisir sisa asam lambung yang ada. Pengaturan jeda waktu ini penting untuk memberikan rentang waktu yang aman, sehingga pemberian antasida tidak mengganggu proses absorpsi omeprazol maupun domperidon yang telah diberikan sebelumnya. Dengan rancangan jadwal harian seperti ini dapat disimpulkan bahwa pengaturan atau waktu pemberian keempat komponen terapi ini disusun secara sistematis berdasarkan prinsip farmakokinetik sehingga masing-masing obat dapat bekerja secara optimal tanpa saling mengganggu proses penyerapan satu sama lain. Oke, itu terkait planning atau resolusi dan optimalisasi jadwal obat. Nah, selanjutnya ada kesimpulan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menyampaikan terkait kesimpulan dari penanganan pasien serta hasil akhir yang kita dapatkan. Yang pertama, dari sisi pengobatan medis, kombinasi obat lambung yang sudah diberikan sebenarnya sudah tepat. Baik, saya ingin menyampaikan kesimpulan dari penanganan pasien serta hasil akhir yang kita dapatkan. Pertama, dari sisi pengobatan medis, kombinasi obat lambung yang diberikan sebenarnya sudah tepat. Namun, kunci keberhasilan terletak pada penataan ulang jadwal minum obat. Dengan aturan jam yang tepat, kita bisa mencegah iritasi lambung dan memastikan obat ini terserap secara maksimal. Selain itu, penanganan tidak hanya fokus pada obat fisik. Akar masalah pasien, yaitu stres dan pola makan yang kurang baik, kita atasi secara menyeluruh dengan melibatkan dukungan keluarga dan juga lingkungan. Hasilnya, pada evaluasi kunjungan terakhir, kita mencatat 3 pencapaian utama. Yang pertama, gejala fisik sembuh total. Keluhan nyeri ulu hati, rasa terbakar di dada, mual, dan muntah yang dialami pasien sudah hilang sepenuhnya. Yang kedua, edukasi keluarga sangat berhasil. Tingkat pemahaman keluarga dalam merawat pasien meningkat drastis. Dari sekolah awal 50 menjadi 100 sempurna. Yang ketiga, pasien dapat beraktivitas normal. Pasien yang masih remaja ini sudah bisa kembali sekolah, mengikuti ujian dengan lancar dan tanpa adanya penyakit yang kambuh lagi. Secara keseluruhan, penanganan yang tepat, jadwal Secara keseluruhan, penanganan yang tepat, jadwal dan menyeluruh ini berhasil memulihkan kondisi pasien secara total. Terima kasih. Nah, saya terakhir ini adalah terima kasih. Nah, jadi tadi terkait penjelasan analisis kasus GERD berbasis SWOT ya, ada subjektif, objektif, asesmen dan juga planning. Nah, untuk lebih lanjutnya apabila ada pertanyaan dari rekan-rekan semua, nanti bisa ditanyakan pada saat kegiatan offline di kampus secara luring gitu ya. Nah, mungkin cukup sekian ya penjelasan materi terkait kasus SOAP, materi kasus GERD dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.